Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serin Alicia Putri Madina dari SMA Sumbangsi Jakarta. Terima kasih kepada para moderator yang telah mengizinkan saya untuk berbicara. Pada kesempatan kali ini, saya menjadi tim afirmasi dari musik kita hari ini. Dewan ini menyetujui peran generasi milenial sebagai kontribusi Indonesia dalam SDGs. Sebelum saya menyiapkan argumen, izinkan saya untuk menyampaikan limitasi serta definisi untuk mempersingkat dan memperpadat pembicaraan kita pada hari ini. Limitasi yang akan saya berikan ialah kontribusi generasi milenial dalam SDGs. Definisinya, kontribusi keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan dapat berupa materi ataupun tindakan. Sedangkan generasi milenial adalah generasi yang lahir setelah Gen X. Mereka lahir pada tahun 1980 sampai tahun 2000-an. Sedangkan SDGs ialah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi dan masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial, dan kualitas lingkungan hidup masyarakat yang ada di dunia. Latar belakang dari musik kita hari ini ialah SDGs merupakan pergantian dari MDGs untuk melanjutkan keberlangsungan hidup masyarakat. Yang kedua, memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan hidup masyarakat. Yang ketiga, musik ini wajib kita angkat untuk membantu mewujudkan SDGs pada tahun 2030. Saya sebagai tim afirmasi menyatakan sangat setuju dengan musik kita hari ini, yaitu Dewan ini menyetujui peran generasi milenial sebagai kontribusi Indonesia pada SDGs dengan beberapa alasan yang akan saya kemukakan. Alasan yang pertama adalah SDGs merupakan pengganti dari MDGs. MDGs sendiri adalah Millennium Development Goals yang dibangun pada tahun 2000 dengan beberapa tujuannya. Mereka memiliki 8 goals, 18 target, serta 67 indikator yang meliputi kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, dan juga ketidaksetaraan gender. Sedangkan SDGs merupakan Sustainable Development Goals yang memiliki 17 tujuan dan 169 pencapaian. SDGs dibangun atas dasar untuk melanjutkan MDGs, dan alasan mereka dibangun untuk memperluas narasi atau memperluas keikutsertaan secara universal untuk bersama-sama membangun agen yang bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan hidup masyarakat. Menurut saya, generasi milenial sangat amat bagus dan sangat amat diperlukan untuk berkontribusi dalam SDGs generasi milenial. Mengapa? Karena mereka sudah memiliki banyak pengalaman saat mereka mengikuti MDGs. MDGs memiliki beberapa pencapaian, diantaranya tujuan kedua mereka yaitu meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia. Hal itu terbukti dengan adanya pendidikan 9 tahun di Indonesia. Pada tahun 2011, persenan pendidikan tersebut mencapai 95,55%. Kemudian pada pencapaian ketiga mereka, yaitu kesetaraan gender yang ada di Indonesia. Pada tahun 2009, kesetaraan itu mencapai 99,73%, yang dimana menurut saya pencapaian ini wajib diakui oleh dunia dan menjadi salah satu alasan kuat mengapa generasi milenial wajib berkontribusi dalam SDGs. Alasan yang kedua ialah usia produktif dari usia 15 tahun sampai 64 tahun. Menurut saya, generasi milenial pada usia tersebut memiliki banyak sekali kreativitas, kemudian tingkat keproduktifan yang sangat tinggi. Generasi milenial juga dikenal dengan generasi yang sangat amat paham dengan teknologi, generasi yang memiliki inovasi yang tinggi, generasi yang memiliki tingkat kepedulian sosial yang tinggi, serta generasi yang memiliki kreativitas yang sangat tinggi. Untuk itu, menurut saya generasi milenial wajib sekali menjadi salah satu bagian yang berkontribusi dalam SDGs mewakili Indonesia. Kemudian selanjutnya, kreatif dalam melakukan hal. Menurut saya, banyak sekali contoh-contoh aksi nyata yang dilakukan oleh generasi milenial yang sangat menginspirasi banyak pemuda karena kekreatifan mereka. Contoh diantaranya ialah Max Mandias. Ia merupakan seorang generasi milenial yang menciptakan sebuah burger dengan inovasi baru. Kita ketahui banyak sekali masyarakat yang tidak menyukai sayuran, apalagi untuk generasi-generasi saat ini. Sangat menghindari sayuran dengan alasan rasanya yang tidak enak. Namun Max Mandias ini menciptakan sebuah burger dengan bahan dasar sayur untuk mengajak para generasi muda untuk
tetap mengonsumsi sayur walaupun dalam bentuk yang berbeda. Dengan bentuk burger yang berbeda ini banyak menarik perhatian masyarakat, para pemuda-pemuda untuk tetap mengonsumsi sayur walaupun tidak dalam bentuk sayur, namun memiliki protein dan kandungan gizi yang sama. Kemudian seperti Hana Keraf, yaitu beliau merupakan generasi milenial yang merasa sedih karena karena gerakan menganyam di Indonesia ini sudah sangat rendah, sehingga dia mengadakan gerakan Du Anyam untuk mengajak para masyarakat di Indonesia untuk kembali melakukan menganyam dan meningkatkan pelestarian menganyam ini. Kemudian alasan selanjutnya ialah generasi milenial memiliki banyak kelebihan. Mereka menurut HSBC Indonesia, mereka memiliki 4 hal positif untuk generasi milenial. Yang pertama ialah berani mengambil resiko yang tinggi. Generasi milenial banyak sekali generasi milenial yang tidak takut untuk mengambil resiko. Mereka lebih mementingkan resiko yang tinggi daripada gagal terlebih dahulu atau kalah sebelum perang. Yang kedua adalah mereka cepat beradaptasi. Mereka sangat cepat beradaptasi di lingkungan yang baru sehingga memudahkan mereka untuk cepat bekerja sama dengan orang lain. Kemudian mereka juga open minded, memiliki pikiran yang terbuka sehingga tidak mudah menjatuhkan orang lain dan selalu berusaha untuk menerima pendapat orang lain. Yang terakhir, mereka juga salah satu yang optimis. Mereka jarang sekali mudah menyerah, sehingga ini akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi yang ada di Indonesia. Menurut General Manager Kredivo Lili Suryani, generasi milenial mampu menata sistem keuangan yang sehat. Menurutnya, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi yang ada di Indonesia. Karena dengan sistem keuangan yang tertata, maka ekonomi Indonesia ataupun ekonomi dunia akan sangat berkembang pesat pada tahun 2030 nanti. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.